Aula sekolah dipenuhi riuh rendah siswa. Suasana tegang menyelimuti. Semua mata tertuju pada mimbar. Tempat Pak Budi, guru sains yang disegani sekaligus ditakuti, berdiri tegak. Jemarinya mengetuk-ngetuk daftar nama. Beberapa siswa nampak gelisah menanti pengumuman seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN). Angin masuk dari jendela yang terbuka, membawa hawa dingin. Arya duduk di barisan belakang, menunduk dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu namanya ada di daftar pendaftar awal. Mimpi untuk bisa mewakili sekolah, bahkan negaranya, terasa begitu nyata. Meski ia sadar diri bukan dari keluarga berada. Ia sering menghabiskan malam belajar di bawah lampu remang-remang, berharap kecerdasannya bisa jadi jembatan. Baiklah, untuk tim OSN tahun ini, suara Pak Budi menggema. Nama-nama murid favorit mulai disebut. Dian, Putra, Lestari. Semua siswa dari kalangan atas berprestasi cemerlang di kelas. Arya semakin menunduk, napasnya tertahan. Ia merasa keringat dingin menetes di pelipis. Sebuah harapan kecil masih memegang erat hatinya. Kemudian, hening. Pak Budi mengangkat pandangannya seolah mencari seseorang. Matanya menatap tajam ke arah Arya. Arya Satria, panggilnya, suaranya mengandung nada merendahkan. Arya terkesiap, mengangkat kepala perlahan. Ratusan mata kini tertuju padanya. Rasa malu mulai menjalar, panas di pipinya. "Kamu mendaftar, Arya?" tanya Pak Budi, bibirnya membentuk senyum sinis. "Saya tahu kamu pintar, tapi OSN ini bukan hanya soal pintar, ini soal citra sekolah. Ini ajang kelas dunia, bukan sekadar lomba tingkat kelurahan." Suaranya meninggi, menusuk telinga Arya. Rasa hancur mulai merambati setiap inci dirinya. Arya merasakan seluruh tubuhnya kaku. Kata-kata citra sekolah dan bukan kelasmu bergaung di kepalanya. Ia tahu Pak Budi merujuk pada latar belakangnya. Beberapa siswa mulai berbisik, menertawakan. Wajah Arya memerah padam, tangannya mengepal erat di bawah meja. Ia ingin menghilang, ingin bumi menelannya. "Maaf Arya, kamu belum pantas," ucap Pak Budi tegas, mengakhiri kalimatnya dengan nada final. Ia berbalik dan melanjutkan pengumuman nama lain, seolah Arya tak pernah ada. Dunia Arya runtuh. Harapan yang tadi begitu kuat, kini hancur berkeping-keping di lantai aula, berserakan di bawah tatapan merendahkan. Arya bangkit, tubuhnya terasa berat. Ia berjalan menunduk melewati barisan siswa yang kini menatapnya dengan pandangan campur aduk, iba, jijik, atau sekadar penasaran. Setiap langkah adalah siksaan, rasa malu membakar habis harga dirinya. Ia merasakan mata perih namun menahan air mata yang ingin tumpah. Di koridor sekolah yang sepi, Arya berhenti. Ia bersandar di dinding dingin, napasnya tersengal. Kemarahan membuncah di dadanya, bercampur dengan rasa sakit yang begitu dalam. Ia merasa tertindas, tak berdaya. Ia memejamkan mata, bayangan wajah Pak Budi yang sinis terus menghantuinya. Perjalanan pulang terasa begitu jauh. Langkah Arya gontai melewati gang sempit menuju rumah kontrakannya yang sederhana. Langit mendung seolah ikut merasakan pedihnya. Di dalam benaknya, sebuah tekad mulai terbentuk, samar namun kuat. Ia tak akan membiarkan penghinaan ini menjadi akhir, ini akan menjadi awal. Beberapa hari berlalu, namun luka di hati Arya tak kunjung sembuh. Ia masih menyimpan amarah, namun kali ini amarah itu berubah menjadi energi. Malam-malam yang biasanya diisi dengan lamunan, kini ia habiskan di meja belajar, bukan untuk OSN, melainkan untuk menjelajahi dunia digital yang baru.
Dengan uang saku yang pas-pasan, Arya sering mampir ke warung internet sepulang sekolah. Ia membatasi waktu, kadang hanya 30 menit. Tapi setiap detik dimanfaatkan untuk belajar coding, algoritma, dan data. Layar monitor memancarkan cahaya di wajahnya yang serius. Matanya fokus, menyerap setiap informasi baru. Di perpustakaan sekolah yang sepi Bu Ani, pustakawati paruh baya yang tenang mulai menyadari kehadiran Arya yang konsisten. Setiap sore, Arya akan menghabiskan waktu di pojok ruangan membaca buku-buku pemrograman dan inovasi teknologi yang jarang disentuh siswa lain. Ia bukan lagi anak yang menunduk. Bu Ani sering menghampirinya, bukan untuk menginterogasi, melainkan untuk menawarkan buku-buku relevan. Ia melihat kilatan tekad di mata Arya. Sekali waktu, ia membukakan akses ke jurnal digital berbayar dari komputernya. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Arya, merasakan ada seseorang yang diam-diam mendukungnya. Arya mulai membangun proyek kecil secara diam-diam. Di kamarnya yang sempit, ia menggunakan laptop pinjaman dari tetangga, mencoba berbagai kode. Terkadang ia frustrasi, layar laptopnya menampilkan error. Namun ia tidak menyerah. Setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap baris kode adalah langkah maju. Ia sering melewatkan makan siang di sekolah demi menghemat uang untuk tambahan jam di warnet. Rasa lapar kadang menggerogoti, namun motivasinya jauh lebih kuat. Ia membayangkan masa depan saat semua kerja keras ini akan terbayar. Sebuah kepuasan internal mulai tumbuh. Suatu sore, Arya menemukan pengumuman lomba inovasi digital nasional di sebuah forum online. Lomba itu membutuhkan solusi digital untuk masalah sosial. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, terinspirasi dari masalah sampah di lingkungannya dan kesulitan ibunya mencari nafkah. Matanya berbinar penuh semangat. Ide itu terus berkembang. Arya mulai mengumpulkan data, mewawancarai warga sekitar tentang permasalahan mereka. Proyeknya bukan lagi sekadar coding, tapi solusi nyata yang berakar dari empati. Malam-malamnya dipenuhi coretan diagram dan algoritma di buku catatan lusuh. Ia bekerja tanpa henti, kadang sampai larut malam ditemani secangkir teh hangat buatan ibunya. Ibunya, meski tak mengerti apa yang dilakukan Arya, selalu memberikan dukungan penuh, melihat betapa gigihnya putranya. Arya merasakan kekuatan baru, bukan dari amarah, melainkan dari proses menciptakan. Minggu-minggu berlalu, Arya semakin tenggelam dalam proyeknya. Ia sudah mengirimkan draft awal. Tidak ada yang tahu, bahkan Bu Ani pun tidak. Ia tak ingin ada lagi ekspektasi yang bisa dihancurkan. Biarlah ini menjadi rahasianya, benih perlawanan yang tumbuh subur dalam keheningan dan kerja keras. Beberapa bulan kemudian, suasana di sekolah mendadak gempar. Sebuah pengumuman penting terpampang di papan informasi. SMA Kencana berhasil lolos ke babak final Inovasi Digital Nasional, sebuah kompetisi bergengsi yang baru pertama kali diikuti sekolah itu. Seluruh guru dan siswa bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Pak Budi, yang biasanya tenang, nampak gelisah. Ia telah mencoba mengklaim keberhasilan itu sebagai hasil bimbingan tim sainsnya. Namun, panitia lomba bersikukuh bahwa pengirimnya adalah seorang siswa tunggal dari kelas 11 IPA 2, kelas Arya. Sebuah firasat tak menyenangkan mulai merayapi benangnya. Pada hari presentasi final, aula sekolah kembali ramai. Namun kali ini suasananya berbeda. Guru-guru, termasuk Pak Budi, duduk di barisan depan, penasaran. Arya berjalan ke depan panggung, langkahnya mantap, membawa sebuah laptop dan tatapan tenang. Ruangan mendadak sunyi. Arya memulai presentasinya dengan suara yang jelas dan percaya diri, jauh dari sosok pendiam yang dulu.
Ia menjelaskan proyeknya, sebuah aplikasi pengelolaan sampah terintegrasi yang menghubungkan warga dengan pengepul dan bank sampah lokal memberikan insentif digital. Para juri mengangguk-angguk kagum. Ia menunjukkan simulasi aplikasi, menjelaskan algoritma rumit di baliknya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Wajahnya memancarkan gairah dan pengetahuan mendalam. Setiap kata yang terucap adalah bukti dari ribuan jam kerja keras dan dedikasi yang tak terlihat. Ia bersinar di atas panggung. Para juri mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, menguji pemahamannya. Arya menjawab dengan lugas, argumennya kuat, dan data yang disajikan akurat. Ia tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami implementasi sosial dari inovasinya. Tepuk tangan samar mulai terdengar dari para penonton. Pak Budi menatap tak percaya. Sosok Arya di panggung begitu berbeda dari siswa yang dulu ia permalukan. Senyum sinis di wajahnya lenyap, digantikan ekspresi tercengang. Ia melihat kecerdasan dan ketekunan yang dulu ia remehkan, kini berdiri gagah di hadapan semua orang, memancarkan aura kemenangan. Saat pengumuman pemenang, nama Arya Satria disebut sebagai juara pertama. Riuh tepuk tangan membahana. Arya maju, mengangkat piala dengan senyum kecil namun penuh makna. Beban berat yang selama ini dipikulnya seolah terangkat. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hatinya. Ia membiarkan pandangannya menyapu seisi aula. Matanya berhenti sejenak pada Pak Budi. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya ada ketenangan dan pemahaman. Tatapan mata Arya seolah berkata, ini bukan tentang balas dendam, ini tentang membuktikan bahwa setiap orang punya potensi terlepas dari label. Arya kembali ke bangkunya, diiringi sorak-sorai teman-temannya yang kini menatapnya dengan kekaguman. Sebuah senyum tulus mengembang di bibirnya. Pembalasan ini bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan fisik, melainkan dengan karya nyata, kecerdasan, dan ketekunan. Ia telah membalik keadaan bukan untuk merendahkan, tapi untuk meninggikan dirinya sendiri dengan cara yang paling elegan.